Waalaikumsalam. Bahwasannya hari ini kita berkumpul di tempat di Zoom meeting yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang berkumpul di Zoom meeting ini termasuk makhluk-makhluk Allah yang selalu diberikan jalan yang lurus. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang di langit dan di bumi. Ciptaannya tidak terbatas, tidak terhitung, dan memiliki manfaat terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sesuai ayat Allah dalam surat Ar-Rum ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi. Kullun lahu qanitun. Artinya, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Ayat tersebut mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan Allah tidak ada yang mampu menandingi. Sehingga kita sebagai hambanya wajib tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah untuk manusia yang dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena Allah sangat mudah menciptakan dan mematikan sesuai kehendaknya. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 10-12, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu sajjarun fihi tusimun yunbitu lakum bihil jar'a wa jar'tuna wan nahila wal a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun wa sajaru lakumul lailu wan naharu wasyamsa wal qamar wan nujumu musahharatum bi amrihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Artinya, dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya untuk menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada hari tempat tumbuhnya kamu mengembala ternakmu. Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan malam bagi kamu. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya melalui segala ciptaan-ciptaannya. Air hujan yang berasal dari langit diciptakan untuk menyuburkan tanaman dan menjadi minuman bagi manusia. Dan Allah menundukkan malam dan siang sesuai perintahnya adalah untuk memaslahatkan manusia itu sendiri. Jadi sewajarnya dengan segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itulah sesungguhnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dengan melihat segala apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldi ya yang sudah memberikan kultumnya ya. Mungkin saling mengingatkan terkait tentang ya kita harus memahami hakikat kehidupan ya, terutama kita sebagai manusia. Terima kasih pada Aldi ya. Kita mulai saja materi selanjutnya ya, materi kedua, mata kuliah hukum pidana Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah terkait tentang asas-asas hukum pidana Islam, sumber-sumber hukum pidana Islam, dan juga bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Nah, di sini yang pertama ada asas-asas hukum pidana Islam. Yang pertama adalah asas legalitas. Di dalam hukum pidana nasional juga di negara kita ada juga asas legalitas ya. Ini bagi yang sudah pernah mengambil mata kuliah hukum pidana ini pasti tahu terkait tentang asas legalitas. Asas legalitas itu adalah tidak ada pelanggaran dan hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 15 dan Al-An'am ayat 19. Jadi artinya asas legalitas itu seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, ini hampir sama dengan pengaturan dalam hukum pidana, bukan pidana, ya pidana nasional ya, terkait tentang asas. Coba saya ingin tahu terkait tentang asas legalitas ini, coba dibacakan surat Al-Isra ya, ayat 15 oleh Cynthia. Coba ada Cynthia. Ya, Pak. Coba kita ingin tahu artinya apa. Ayat 15 ya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi lin nafsih. Wa man dola fa innama yadhilu 'alaiha. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibilna hatta nab'asa rasula. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan diri sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Shadaqallahul azim. Baik ya, terima kasih Cynthia. Ya, jadi itu artinya dari salah satu makna terkait tentang asas legalitas. Jadi yang namanya perbuatan dosa ya yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa
ditimpakan kepada orang lain ya, terutama dalam hal yang berkaitan tentang pelanggaran ya, pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya asas legalitas itu hampir sama juga dengan makna daripada hukum pidana nasional. Jadi seseorang itu tidak dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya ya. Yang kedua adalah asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Nah, ini diatur di dalam surat Al-An'am ayat 64, Fatir ayat 18, Az-Zumar ayat 7, An-Nazm 38 dan Al-Mudatsir 38. Ya, ini dasarnya ada beberapa ya di ayat terkait tentang larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Ini coba kita baca ya. Saya coba kepada Siti Sarah untuk membacakan salah satu ayat di surat ini. Coba surat Al-An'am ayat 64. Isinya apa? Ada Siti Sarah? Ada Pak, sebentar. Silakan. Untuk absen sekaligus diisi ya absennya, karena dibatasi waktunya sampai jam 8.20. Sekaligus ada materinya di situ ya. Silakan bagi yang mau mendownload bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Sudah? Halo, Siti Sarah? Sudah, Bapak? Tolong diulangi artinya apa? Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Baik ya, itu artinya yang memperkuat terkait tentang asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Jadi ini kalau kita lihat dari asas ini, maknanya adalah bahwa perbuatan seseorang ya, terutama manusia, itu tidak bisa menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jadi kita setiap manusia, khususnya saya pribadi pun akan menanggung perbuatan diri sendiri. Ya, perbuatan dosa yang dilakukan ya, terutama dalam pelanggaran dalam hukum pidana Islam itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ya, mungkin maknanya seperti itu ya, terkait tentang asas hukum pidana Islam yang berkaitan larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.
Yang ketiga adalah asas praduga tidak bersalah ya. Di sini dijelaskan ini juga ada di dalam hukum pidana nasional yang bahasa Inggrisnya adalah presumption of innocence ya. Artinya asas praduga tak bersalah. Jadi seseorang belum bisa dikatakan bersalah ya sebelum adanya putusan hakim yang memutuskan apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Sejalan dengan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Ya. Jadi maknanya sama ya yang saya sampaikan. Nah, ini juga hampir juga sama dengan asas praduga tidak bersalah yang ada di hukum pidana nasional ya. Jadi misalkan contohnya seseorang ya walaupun dia statusnya tersangka ya, kalau kita bicara hukum pidana nasional dia statusnya tersangka ataupun terdakwa ya, itu belum bisa dikatakan dia itu telah bersalah sebelum adanya putusan hakim ya, putusan hakim ya. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber hukum pidana Islam. Yang pertama, sumber hukum pidana Islam itu ada Al-Qur'an, yang kedua ada sunnah, hadis, perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ar-rayu, penggunaan akal atau penalaran manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah, ya, ada ar-rayu. Ar-rayu itu ya menggunakan akal pikiran kita ya. Misalkan para ulama ya ketika misalnya ada suatu permasalahan yang terjadi di umatnya ya. Ketika misalnya di dalam Al-Qur'an tidak secara signifikan mengatur terkait tentang itu misalnya, maka para ulama dengan kesepakatan itu bisa menyelesaikan atau memberikan solusi ya untuk permasalahannya itu diselesaikannya seperti apa. Nah, ini biasa disebut dengan ar-rayu. Jadi penggunaan akal atau penalaran manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Atau istilahnya kalau dikaji ya, ada kajian misalnya untuk supaya kita itu tahu ya terkait tentang Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, ar-rayu itu mengandung beberapa pengertian, diantaranya ada ijma. Ijma itu adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika sesudah masa Nabi Muhammad SAW, maka terkait tentang tonggak kepemimpinan untuk Islam, maka akan selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabatnya ya. Jadi ketika misalnya ada permasalahan ya di dalam umat yang beragama Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, maka ketika misalnya
terkait aturan-aturan hukum itu berdasarkan kebulatan pendapat dari para ulama ya, atau fuqaha mujtahidin. Yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Nah, ini namanya ijtihad. Jadi terkait tentang ajaran Islam yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis ya, yang bersifat umum. Yang ketiga ada qiyas. Qiyas itu adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Nah, persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur dua kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan ilad ya. Ya ini mungkin kalau kita ilustrasikan dalam hukum pidana nasional ini seperti jurisprudensi mungkin ya. Tapi ini berkaitan tentang hukumnya ya, bukan ketetapan hakim. Ya. Mungkin terkait tentang aturan-aturan hukum. Jadi yang belum ada ketetapan hukumnya, yang sudah ada itu bisa menjadi dasar rujukan dalam aturan atau ketentuan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya. Nah itu disebut dengan ilad ya. Secara umumnya adalah qiyas. Nah selanjutnya adalah ada istihan. Istihan itu adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepada hukum yang lain sejenisnya. Pengecualian dimaksudkan dilakukan karena ada dasar yang kuat. Ya, nah ini istilahnya adalah terkait istihan. Ini terkait tentang mempersamakan dalam hal peristiwa ya atau perkara yang sama misalnya. Atau bisa juga ibaratnya ketika misalnya hakim dalam memberikan suatu putusan itu mengikuti putusan hakim yang terdahulu ya, atau jurisprudensi. Tapi maknanya ini berbeda ya kalau dalam hukum pidana Islam. Tapi kalau dalam hukum pidana nasional ya seperti itu ya. Jadi ada sumber-sumber hukum selain peraturan-peraturan perundang-undangan, ada juga sumber hukum yang lain ya. Baik itu jurisprudensi, doktrin, pendapat ahli ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah pengertian-pengertian terkait tentang ar-rayu tadi ya. Nanti tolong untuk dipahami kembali ya, dipelajari kembali. Nah, selanjutnya ada maslahat mursalah. Ya, maslahat mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syarak, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Ya. Jadi intinya kalau maslahat mursalah ya, kalau kita analisa ya, mungkin kalian bisa analisa juga. Intinya ketika misalnya tidak ada di dalam ketentuan Al-Quran ya maupun dalam Sunnah, maka kalau untuk kepentingan kebaikan ya, asalkan itu baik, tidak maslahat, maka bisa dijadikan penetapan hukum ya, atau ketentuan hukum. Nah seperti itu. Nah itu namanya adalah maslahat mursalah ya. Mungkin Anda bisa paham lah maksud saya itu seperti apa. Selanjutnya ada saduj zariyah. Saduj zariyah adalah menghambat atau menutup sesuatu
yang menjadi jalan kerusakan. Ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya, maknanya adalah kalau sadu jariah ini adalah menutup sesuatu itu ketika misalnya ketika perbuatan itu mudorot ya, maka bisa dilakukan dengan sesuatu agar kerusakan itu tidak terjadi misalnya. Ya, mungkin itu makna saya sih. Mungkin Anda bisa menginterpretasikan ya, maksudnya itu seperti apa. Jadi menutup sesuatu supaya tidak terjadi kerusakan. Ya. Selanjutnya ada urf. Urf itu adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Kebiasaan itu kan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Dan kalau dalam masyarakat adat itu kan ada kebiasaan. Kebiasaan itu dijadikan sebagai adat istiadat. Adat istiadat itu ketika dijadikan tradisi tergantung masyarakatnya. Apakah akan diberlakukan aturan hukum terhadap kebiasaan tersebut sehingga misalnya nanti ada konsekuensi hukumnya, ataukah misalkan tidak ada hukum adatnya misalnya. Nah, ini begitu juga sama ya maknanya yang berkaitan dalam hukum pidana Islam. Jadi kebiasaan yang sudah turun-temurun ya, tapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin bisa saja kebiasaan yang dilakukan oleh kebudayaan dari Arab Saudi ya, yang mempunyai ciri khas misalnya dari negara tersebut yang dilakukan oleh masyarakatnya, akan tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Makanya juga kalau dalam hukum adat, mungkin Anda sudah belajar ya hukum adat, ada suatu adat dibentuk ya menjadi pola kebiasaan dari masyarakatnya. Adat-adat istiadat tersebut ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut itu tidak ada ketentuan misalnya dari adat itu asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maksudnya ajaran agama Islam. Nah, itu juga ada ya kalau kita mau menselusuri ya terkait tentang pemberlakuan hukum adat. Ada juga kalau di Aceh itu hukum ajaran Islam itu dijadikan sebagai hukum adat ya kalau di Aceh. Nah, itu adalah urf ya. Selanjutnya, larangan-larangan hukum itu artinya adalah melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ya, berarti ini larangan-larangan hukum itu ya tidak boleh dilakukan kalau misalnya itu dilarang ya. Dilarang oleh hukum, terutama kalau dalam hukum Islam ya menurut ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ya, atau ketentuan yang sudah dijadikan aturan hukum di suatu negara. Misalnya kalau di Arab Saudi, di negara tersebut menggunakan aturan hukumnya kepada aturan-aturan Islam ya, yang ada di Al-Quran maupun di dalam hadis. Di larangan-larangan hukum itu ada yang bisa, apa yang diperintahkan itu harus dilakukan. Ya. Nah, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman
yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana. Jadi hampir sama juga ya makna yang ada di dalam hukum pidana nasional. Jadi mau melakukan atau tidak melakukan perbuatan, maksudnya adalah karena dalam hukum pidana di negara kita pun ada seseorang ya misalnya tidak melakukan pun, misalnya dia tidak melakukan, tapi itu bisa menjadi tindak pidana. Ya, kalau melakukan jelas berarti dia melakukan suatu pelanggaran. Sedangkan tidak melakukan berarti meskipun dia tidak melakukan tapi itu termasuk pelanggaran hukum atau tindak pidana. Ya, salah satu contohnya misalkan ketika misalnya seorang ibu tidak memberikan makan pada anaknya atau tidak memberikan memberikan susu kepada anaknya sehingga anaknya mati, nah itu berarti membiarkan lebih arahnya adalah tidak melakukan perbuatan. Nah itu termasuk tindak pidana. Ya kalau saya ilustrasikannya seperti itu. Dengan demikian, tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan, baik secara aktif maupun baik ya, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf, waktunya tadi habis. Jadi itu pengertian daripada larangan-larangan hukum ya, larangan-larangan hukum. Larangan-larangan hukum baik melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana. Ya, jadi kalau dalam hukum pidana nasional tadi saya sampaikan, baik ada perbuatan yang tidak melakukan pun itu bisa dipidana seseorang. Salah satu contoh misalkan, ketika misalnya Anda melihat seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, misalnya di suatu rumah, apakah itu narkotika atau apa, dan Anda tidak melaporkan itu kepada pihak yang berwajib, maka Anda bisa dikenakan tindak pidana. Jadi kita bisa dikenakan pidana ketika walaupun kita tidak melakukan suatu perbuatan tersebut. Dan juga contoh misalkan yang tadi ya, misalnya orang tua, seorang ibu tidak memberikan anak makanan ya terhadap anaknya sehingga anak ini meninggal dunia atau mati, maka itu bisa dikatakan tidak melakukan tetapi bisa dikenakan hukuman. Ya, kalau dalam hukum pidana Islam, hukuman yang ditentukan adalah menurut syariat Islam, ya, menurut ketentuan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi dengan demikian, tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan, baik secara aktif maupun secara pasif, dihitung sebagai suatu tindak pidana, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Ya, jadi jelas kalau dalam tindak pidana Islam ketentuannya didasari menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang diformulasikan menjadi suatu aturan ya misalnya di dalam suatu negara. Ya rujukannya adalah misalnya ya dasarnya tidak lepas ya atau merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk pidana Islam bentuk-bentuk pidana sebelum Islam. Jadi maksudnya sebelum Islam itu datang, ini ada bentuk-bentuk pidana. Jadi ada kisos, rajam, pidana mati lainnya yang diterapkan sangat keras dan kadang berada di luar peri kemanusiaan, terutama kepada hamba sahaya.
Jadi ini sebelum Islam datang, ya, di mana bentuk-bentuk pidananya ya maknanya seperti ini, bahkan di luar perikemanusiaan, ya. Tapi setelah Islam datang, ya, tradisi-tradisi ini ya meskipun juga masih ada diterapkan, tapi dengan datangnya Islam ini memperhalus ya mengenai mekanisme dalam pemberian pidananya. Mungkin kalau sebelumnya ya tidak di luar perikemanusiaan. Selanjutnya tradisi pidana sebelum Islam ini sangat keras ya, bersifat sangat keras, berorientasi kepada pembalasan terhadap tingkah laku yang menyimpang dari keharusan umum, ya, pembalasan. Ada pro-elit didominasi oleh kaum aristokrat dan borjuis. Bentuk pidana sebagai alat bagi penguasa untuk menjamin status quo. Nah, ini adalah tradisi pidana sebelum Islam. Ya. Selanjutnya adalah pengertian-pengertian. Nah, di sini ada pengertian jarimah. Ya. Ini pernah disampaikan mungkin. Jarimah itu adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta, lainnya. Perbuatan tindak pidana. Ya. Jadi ya hampir sama dengan tindak pidana, perbuatan yang dilarangnya apa? Ya, perbuatan yang dilarang itu kalau dalam hukum pidana Indonesia adalah namanya tindak pidana. Ya. Dia melanggar tindak pidana apa? Berarti ada perbuatan yang dilarang, yang dilanggar. Ya. Nah, kalau dalam hukum pidana Islam namanya jarimah, ya, mengenai jiwa, harta, ya, dan lainnya. Yang selanjutnya ada jarimah hudud. Ya, jarimah hudud ini adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, berarti terkait tentang batas hukumannya itu ditentukan menurut Al-Quran dan menurut hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya jarimah hudud. Ya. Ada juga jarimah takjir. Jarimah takjir itu adalah memuliakan, ya, memuliakan atau menolong secara harfiah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarah atau diat. Ya, kafarat atau diat itu bisa dikatakan denda ya. Nah, dalam hukum pidana Islam namanya diat. Ya. Perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya. Ya. Jadi jarimah takjir ini berbeda ya terkait tentang pemberian hukumannya ini lebih bersifat mendidik ya kalau jarimah takjir. Ya. Misalnya perbuatan yang dilakukan dia tidak perlu dengan dikenakan misalnya hukuman had ya, atau dengan memberikan dia harus membayar di denda tadi ya, kafarah atau diat. Misalnya kalau kafarah itu misalnya dia diberikan oleh hakim, misalnya sanksi hukumnya adalah hanya menjalankan ibadah puasa, puasa, dia diharuskan puasa misalnya. Ya, karena di sana juga ada sih jenis-jenis hukuman ya yang ada kebaikannya lah ya, ada kebaikannya. Misalnya dengan memberikan hukuman menjalankan puasa selama 1 bulan. Nah, itu juga berarti kan secara mendidik ya, ada kebaikan ya untuk seseorang yang melakukan pelanggaran. Nah, itu adalah jarimah takjir ya. Kalau jarimah hudud jelas tadi perbuatan pidananya
Nah, di dalam Al-Quran itu ada hukuman yang bisa dikenakan terhadap si pelanggaran. Beda kalau jarimah takjir, itu lebih memuliakan dan menolong si pelakunya. Nah, selanjutnya ada kisos. Kisos ini adalah memotong atau membalas secara harfiah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Nah, kalau kisos ini lebih biasanya kepada jenis hukumannya adalah kalau lebih ininya adalah memotong ya. Misalnya memotong anggota tubuh ya, anggota tubuh. Misalkan kalau bagi orang pencuri ya, karena yang namanya pencuri ada kriterianya juga. Tidak semua pencuri itu bisa dikenakan hukuman kisos ya. Atau istilahnya dipotong tangan ya. Itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Misalnya dia mencuri kalau untuk makan misalnya ya, karena keadaan terdesak, karena lapar mungkin. Ya itu tidak harus diberlakukan dengan kisos ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan pencurian itu seperti apa ya, kalau contoh kasusnya seperti pencurian. Ya misalnya terkait tentang berat atau bentuk yang dicurinya seperti apa. Ya. Kalau misalnya emas 100 gram ya tentu ini diberlakukan dengan kisos. Ya. Tapi kalau misalnya pencuriannya karena dia karena sesuatu hal, karena keadaan mendesak, dia harus daripada kelaparan mati ya, sehingga ya ini hakim harus mempunyai pertimbangan ya, hakim harus mempunyai pertimbangan untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Nah selanjutnya ada diat. Diat itu tadi ya, denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Nah ini ya, denda. Mungkin di Indonesia juga kan ada istilah denda ya. Nah, apakah masih kelihatan ini? Halo? Dengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ini masih ada slide-nya enggak? Sudah tidak ada Pak slide-nya. Bentar ya. Jaringannya laptop jelek ya jaringannya. Bentar ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Mungkin sedikit ya. Nanti selanjutnya bisa Anda bacalah ya. Bentar. Baik, nah itu adalah pengertian dari diaj ya, diaj.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam, ada hudud ya. Ini bentuk jamak dari kata had, Al-Baqarah 187, surat An-Nur ayat 2 dan 4 ya. Ada jinayat yang di dalamnya mewajibkan kisos atau diat. Nah, ini ada kewajiban untuk dengan kisos ya. Tadi jelas ya, kisos itu apa, diat itu apa. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 178, An-Nisa 92, Al-Maidah 33, 8, 45. Yang ketiga adalah takjir. Tadi tahu ya, takjir itu apa. Yang keempat adalah mukalafat. Ya, mukalafat menurut Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur dalam buku Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu hudud, jinayat, kisos, diyat, takjir ya, harus tahu. Nah, perbedaan antara takjir dan mukalafah menurut Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, takjir diperuntukkan bagi pelanggaran terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Nah, itu adalah takjir ya. Mungkin bisa memahami ya apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Misalnya larangan-larangan Allah, kita misalnya dilarang untuk melakukan perbuatan zina ya. Nah, itu ketentuan menurut perintah dari Allah ya. Jadi kita dilarang. Misalnya perintah untuk melaksanakan sholat, kewajiban ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada mukalafat. Mukalafat itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah untuk mentaati penguasa. Jadi mukalafat adalah sanksi khusus yang ditetapkan oleh penguasa sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangannya. Ya, itu mukalafat. Nah, ada juga masih terkait tentang perbedaan antara takjir dengan mukalafat. Bentuk-bentuk perintah dan larangan penguasa hanya terbatas pada perkara yang telah ditetapkan syarat bagi penguasa tersebut untuk mengatur sesuai dengan pendapat dan istihadnya. Seperti pengaturan baitul mal, pembangunan pemukiman, pembentukan pasukan, dan lain-lain. Nah, itu terkait tentang mukalafat ya. Jadi ketentuan yang ditetapkan untuk penguasa ya. Penguasa. Jadi bentuk-bentuk perintah dan larangan penguasa itu hanya terbatas pada perkara yang telah ditetapkan oleh syara tadi. Nah, selanjutnya ada tindak pidana hudud. Nah, tindak pidana hudud ini adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Misalnya bentuk sanksinya ada pidana mati, ya, ada atau hukuman salib, dera, potong tangan, dan atau potong kaki, dan pengasingan atau pembuangan diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Sanksi religius seperti memerdekakan budak atau puasa kafarah. Ini sanksi pidana hudud ya. Kalau dera itu maksudnya ya seperti hukuman cambuk ya, dera. Nah, bentuk sanksi tindak pidana hudud itu dikelompokkan menjadi 5 jenis pidana. Ada pidana atas jiwa, pidana atas anggota badan, pidana atas harta kekayaan, pidana atas kemerdekaan, dan kewajiban puasa kafarah. Nah, kalau pidana atas jiwa berupa pidana bunuh dengan pedang. Ya, ini terkait pemidanaannya ya, atau hukumannya. Pidana hudud, pidana bunuh dengan pedang, pidana mati dengan penyalipan, pidana mati dengan perajaman. Ya, tahu ya. Kalau dirajam itu ya dilemparin ya dengan batu
sampai dengan dia mati. Nah, ini pidana atas jiwa. Pidana atas anggota badan, nah misalnya tadi ya, ada pidana potong tangan dan kaki, pidana potong tangan atau kaki, pidana cambuk, ya, yang berkaitan tentang badan. Ada pidana pemukulan dan atau penamparan dengan tangan, ada pidana pemukulan dengan tongkat. Ya, pemukulan dengan tongkat. Nah, ada juga pidana atas kemerdekaan berupa pidana pembuangan dan pengusiran, ya, terkait pidana penahanan atau pidana penjara. Ya, jadi di hukum pidana Islam juga diatur terkait tentang pidana-pidana yang lainnya, seperti pidana pembuangan dan pengusiran, pidana penahanan atau pidana penjara. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, tindak pidana hudud itu adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam, karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun, tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan hak Allah. Ya. Nah, tindak pidana ini diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ya, ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Ya, jadi itu kesimpulannya terkait tentang bentuk-bentuk tindak pidana. Jadi ada tindak pidana hudud, ya, dan tindak pidana takjir tadi. Nah, itu harus bisa membedakan ya bentuk-bentuk tindak pidana tersebut. Baik, itu saja dulu ya, karena waktunya habis. Setelah ini masih ada perkuliahan. Halo? Kewirausahaan. Oh, Bu Asti ya. Bu Baik, Asti. sebelum ditutup ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Sharing aja. Yang tadi, kalau tadi kan yang sanksi 5 sanksi ya bagi pelanggaran hudud itu. Nah, kalau misalnya itu kan ada taraf-tarafnya nggak? Maksudnya si dia tuh ngebunuh gitu. Yang mana tuh yang yang dipakai gitu loh? Baik. Apakah didera atau dirajam gitu? Itu kan unsur-unsur dan ciri-ciri yang harus dipasangkan yang benar gitu. Sama baik apa yang dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan, apa yang kita berikan, sanksi apa yang kita berikan gitu. Ya, oke, terima kasih ya, Aldi ya. Jadi oh masih selanjut. Jadi gimana? Halo? Udah. Oh udah. Udah aja. Baik ya, terima kasih Aldi ya atas pertanyaannya. Memang terkait tentang mekanisme dalam proses pemberian sanksi pidananya ini nanti next ya. Nanti ada pembahasan selanjutnya terkait tentang bentuk-bentuk pidana, pemberian pidana atau hukuman terhadap si pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Salah satu contoh misalkan kalau terkait tentang tindak pidana hudud, di situ kan ada sanksi hukuman mati ya yang bisa dikenakan kepada si pelaku ya. Misalnya dengan pemberian sanksinya adalah di kisos misalnya ya. Misalnya dia telah membunuh, maka ada ketentuan ya menurut dalam sanksi hukum pidana Islam adalah dengan dibunuh lagi ya, dibunuh lagi dengan ketentuan misalkan yang sepemahaman saya ketika seseorang misalnya mau dieksekusi mati ya, karena kalau nggak salah di Arab Saudi ya, mungkin kebiasaan di sana
terkait tentang eksekusi mati kepada si pelaku adalah dengan cara dipenggal, ya. Dipenggal. Beda dengan kalau di negara kita eksekusi matinya adalah dengan ditembak, ya misalnya. Nah, kalau tradisi atau kebiasaan di sana adalah dengan cara dipenggal. Tetapi ada ketentuan, ya. Misalkan ketika seseorang mau dieksekusi mati, itu disaksikan oleh keluarga korban, ya. Ada juga keluarga pelaku di situnya, ya, yang harus dihadirkan oleh petugas. Nanti ketika pada saat akan dilakukan eksekusi mati, maka yang melaksanakan eksekusi ini, ya, petugas itu nanti akan bertanya dulu kepada keluarga korban, ya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini bisa dimaafkan atau tidak, ya. Maksudnya dimaafkan atau misalnya tidak jadi dieksekusi matinya, asalkan keluarga korban memaafkan dan mengajukan syarat, misalnya dengan membayar, supaya si pelaku ini membayar denda atau diat tadi, ya, dengan sekian nilainya misalnya yang sudah ditentukan misalnya. Nah, kalau misalnya itu ada keinginan dari keluarga korban, ya, dari keluarga korban. Nah, kalau misalkan dari keluarga korbannya tidak ada permintaan diat atau denda, ya, tetap dimaafkan, misalnya tetap dimaafkan, tetapi eksekusi mati harus tetap dilanjutkan. Nah, itu perbedaan antara di dalam hukum pidana Islam itu ada ketentuan seperti apa? Ada kebiasaan, tradisi seperti itu, ya, dalam melaksanakan hukuman, ya, terhadap seseorang. Nah, itu berbicara mengenai tindak pidana hudud yang sanksi hukumannya adalah dengan hukuman mati. Ya. Nah, nanti silakan Anda, ya, bagi kelompok. Mohon nanti bagi kelompok di dalam grup. Satu kelompok itu 4 orang, ya. Nanti silakan ketua kelasnya membuat kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Nanti jadi berapa kelompok? Nanti satu kelompok itu membahas mengenai suatu tindak pidana, ya, tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Ya. Siapa ketua kelasnya sini? Cynthia, Pak. Ya, Cynthia, ya. Ya, jadi seperti itu, ya, Aldi, ya. Mungkin nanti kita diskusi lebih lanjutnya yang berkaitan tentang pemberian, ya, atau pemberlakuan sanksi hukum pidana Islam bagi si pelaku pelanggaran. Ya, salah satu contoh yang lain misalnya tadi yang saya sampaikan, misalnya tidak semua orang yang mencuri itu akan dipotong tangan atau kakinya karena ada ketentuannya, ya. Ya tadi kalau misalnya dia mencuri hanya untuk makan ataukah, ya, ada ketentuan nilainya tidak melebihi sekian misalnya. Nah, itu tidak akan dilakukan potong tangan atau potongan kaki. Karena ada ketentuannya mengenai nilainya, misalnya kalau dia mencurinya di atas nilai tersebut, ya. Misalnya dia mencuri emas 100 gram misalnya, ya, ataukah uang, ya, dinar misalnya, ya, dengan sekian dinar, nah maka dia akan dikenakan sanksi hukumnya, apakah dengan potong tangan atau potong kaki ataukah tidak, ya, ataukah dia hanya menjalankan hukuman penjara saja misalkan. Karena dalam hukum pidana Islam pun ada sistem hukumannya adalah dengan melakukan penjara seperti itu. Ya, nanti untuk selanjutnya lah itu, ya.
Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan karena waktu terbatas. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.